Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Maria Goriti Suri SPT, guru dari SMK Negeri 1 Marinau, Provinsi Kalimantan Utara. Dan di hadapan saya sudah ada Ibu Sumarlin SPD selaku guru Bahasa Indonesia dan Ibu Indah Pujirahayu SPD selaku guru produktif peternakan. Selamat sore ibu-ibu berdua. Selamat sore. Di sini saya ingin melakukan wawancara terkait identifikasi masalah yang sudah saya susun sesuai dengan pengamatan saya selama berada di SMK Negeri 1 Marinau ini. Mungkin saya langsung pada identifikasi masalah yang pertama, langsung pada Ibu Sumarlin. Yang pertama, bagaimana atau solusi dari Ibu terkait dengan kegiatan literasi numerasi di sekolah kita yang masih rendah. Baik, terima kasih Bu Maria untuk pertanyaannya sehubungan dengan bagaimana solusi untuk meningkatkan literasi numerasi yang berada di sekolah kita khususnya. Nah, karena rendahnya kemampuan literasi ini bukan hanya saja masalah di sekolah kita, tetapi ini adalah juga masalah yang ada di Indonesia. Makanya ini adalah tantangan buat khususnya di sekolah kita, bagaimana solusi kita untuk meningkatkan literasi itu sendiri di sekolah kita. Nah, cara yang paling baik dan bisa untuk diikuti oleh siswa-siswa kita yang berada di sekolah adalah pertama, harus memberikan sarana terbaik khususnya di perpustakaan. Nah, perpustakaan sarana yang harus kita penuhi dulu adalah buku-buku yang menarik yang bisa menjadi minat siswa untuk dibaca. Karena selama ini yang kita ketahui, buku yang ada di perpustakaan itu adalah masih buku 100% buku pelajaran. Nah, biasanya kalau anak-anak ke perpustakaan itu kan arahnya mereka hanya membuka buku pelajaran dan tidak ada waktu untuk mereka menikmati atau membaca buku yang lain selain buku pelajaran. Mungkin solusi untuk pertama khususnya di sekolah kita adalah dengan memenuhi sarana utama yang ada di perpustakaan, yaitu pengadaan buku-buku yang menarik, dan itu pun sesuai dengan nanti program dari Menteri Nadiem menerbitkan sebuah buku yang menarik bagi siswa. Mungkin itu saja Bu untuk literasi. Dan yang kedua, dengan sehubungan dengan numerasi biasanya mengikuti, karena apabila rendahnya literasi maka numerasinya pun ikut juga harus kita mencari solusi itu sendiri. Mungkin itu saja Bu Maria, terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Saya masuk pada identifikasi masalah yang kedua, yaitu kesulitan belajar siswa yang masih rendah. Mungkin ada hal-hal atau teknik apa saja yang dari Ibu bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, untuk pertanyaan kedua sehubungan dengan kesulitan belajar siswa di sekolah kita, yang pertama adalah satu, pengawasan dari orang tua. Pengawasan dari orang tua saat ini sangat-sangat kurang terhadap kegiatan belajar siswa. Bagaimana seorang guru ingin menuntut bahwa siswa itu harus belajar, sementara di rumah mereka sendiri tidak ada pengawasan untuk hal itu. Nah, sementara untuk kegiatan belajar di sekolah itu kan harusnya ada kerjasama antara sekolah, guru, dan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Tetapi yang kita ketahui selama ini kan tidak seperti itu. Sepertinya saya lihat sendiri, pengamatan kita sendiri, hampir 85% itu adalah tidak adanya pengawasan orang tua untuk kegiatan belajar. Nah, mungkin solusi utamanya adalah kerjasama sekolah, orang tua, masyarakat untuk bisa mengawasi anak-anak dalam kesulitan belajar. Mungkin itu hal yang utama Bu untuk untuk kita mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah kita. Itu saja Bu Maria. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Mungkin saya lanjut pada identifikasi masalah yang ketiga pada Ibu Indah Pujirahayu. Bu, mungkin ini terkait dengan hubungan guru dan
bagaimana langkah yang harusnya kita lakukan agar hubungan guru dengan orang tua ini bisa terjalin dengan baik. Ya, terima kasih Bu Maria. Saya mencoba menjawab untuk pertanyaan Bu Maria sebagai kapasitas saya sebagai wali kelas. Jadi, bagaimana agar hubungan antara siswa, ya, hubungan antara orang tua dengan guru ini dapat terjalin dengan baik. Sebagai kapasitas saya sebagai wali kelas, yang pertama mungkin yang bisa saya lakukan adalah saya berusaha melengkapi biodata siswa atau angket-angket, ya, untuk memperoleh informasi selengkapnya, ya, dari siswa. Kemudian angket-angket itu kalau kita sudah dapat segala latar belakangnya siswa seperti itu, mungkin bisa kita deteksi kalau ada permasalahan di siswa sejak awal. Apabila kita lakukan deteksi ada permasalahan awal seperti itu, kita bisa menghubungi orang tua. Kalau misalkan orang tua itu dihubungi tidak bisa, mungkin wali kelas bisa bekerja sama dengan BK untuk melakukan home visit. Jadi agar permasalahan siswa ini tidak berkelanjutan dan hubungan baik dari guru dan orang tua siswa itu terjalin seperti itu. Mungkin salah satu triknya untuk mengatasi masalah ini agar bisa terjalin dengan baik itu visit antara guru dengan orang tua, baik itu dari beliau sebagai wali kelas maupun guru BK atau guru mata pelajaran mungkin. Mungkin itu, terima kasih Bu. Saya lanjut pada yang identifikasi yang keempat Bu, tentang penggunaan model pembelajaran yang belum sesuai. Mungkin ada langkah-langkah apa yang dapat Ibu lakukan untuk memperbaiki model pembelajaran yang mungkin pada saat ini di sekolah kita belum ada perubahan atau model pembelajaran masih yang sama. Iya, jadi memang terkadang untuk menerapkan model itu kita sebagai guru terkadang kita ini masih kurang seperti itu. Masih banyak pembelajaran yang kita lakukan itu dengan ceramah dan sebagainya. Nah, untuk memperkaya lagi model kita, literasi model kita untuk yang pembelajaran, mungkin kita bisa melakukan ini beberapa ikut pelatihan-pelatihan yang tersedia. Jadi kita refresh lagi model-modelnya seperti itu, apakah itu cocok dengan topik permasalahan atau dengan topik pembelajaran yang akan kita masukkan di kelas seperti itu. Jadi dengan banyaknya model yang kita gunakan nanti diharapkan pembelajaran kita di kelas ini lebih menarik. Jadi lebih siswa lebih antusias dan hasil pembelajarannya akan lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Saya lanjut pada identifikasi masalah yang kelima atau yang terakhir, itu pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran yang masih belum optimal. Mungkin ada pendapat Ibu terkait dengan pemanfaatan teknologi atau inovasi di sekolah kita yang belum optimal ini. Ya, mungkin hampir sama ya dengan jawaban yang tadi tentang modelnya. Sekarang kan semakin tahun ini kan beda umur kita dengan siswa ini kan semakin besar. Jadi secara gapnya teknologi antara kita dengan siswa ini juga semakin besar juga. Jadi kita sebagai guru memang harus dituntut untuk berinovasi, ya. Kita harus bisa menyesuaikan, paling tidak mengejar teknologi kita dengan siswa agar apa yang kita lakukan di kelas ini nanti juga nyambung dan bisa diterima dengan siswa, dengan sesuai dengan teknologi yang sudah mereka pegang. Karena sekarang ini kan memang dunia sudah digital, ya. Jadi memang kita dituntut, ya, untuk guru itu selalu meningkatkan kompetensinya terutama di bidang teknologi dan inovasi tadi. Kita bisa ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Banyak sekarang yang pelatihan itu kan sudah diadakan secara daring, ya, jadi banyak yang menarik seperti itu dan itu bisa diterapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Itu aja. Baik Bu, mungkin itu beberapa identifikasi masalah yang dapat saya tanyakan pada saat ini. Sekali lagi terima kasih Ibu berdua atas penjelasannya yang sangat baik dan sangat bermanfaat ini agar kedepannya masalah-masalah di sekolah kita ini dapat diatasi. Mungkin itu yang bisa saya wawancara pada sore hari ini bersama Ibu berdua. Sekian dan terima kasih dan selamat sore. Selamat sore.